Damam bikin yang segar-segar dan enak. Ini warnanya cantik banget. Bisa juga jadi ide jualan. Simak resepnya. Pertama kita campurkan 1 bungkus bubuk jeli Nutrijel dengan 150 gram atau 1 gelas gula pasir. Ini kita aduk rata dulu ya. Kemudian tambahkan 700 ml air. Tuhan Pokoknya sesuaikan saja takaran yang ada di kemasan bubuk jelinya ya. Kemudian kita nyalakan kompor. Kita masak jelinya sambil terus diaduk hingga sangat mendidih. beruntung Nah, setelah mendidih seperti memiliki ini, kita bisa kesempatan matikan api kompornya. Lalu kita tetap aduk dan hilangkan untuk dulu uap menjadi panasnya. pelindung. Lalu tuangkan ke dalam 5 mangkuk. Engkau sempurnakan hari. Kemudian di masing-masing mangkuk kita beri pewarna makanan Buatku sesuai percaya selera. Aduk ke semua warnanya hingga tercampur rata ya. sebuah cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu berseri. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan semua jeli yang sudah diserut. Dalam hidup Kemudian tambahkan 500 ml dan susu engkau cair full cream atau susu evaporasi. bahagiaku. Lalu tambahkan juga 80 ml susu kental manis atau sesuai selera ya. Kemudian ini kita aduk rata. Menjelang Jika mau langsung dihidangkan, bisa tambahkan es batu, lalu sesuaikan lagi rasa yang manisnya ya. menemani Nah, karena ini mau lama masukkan ke telah kulkas, banyak jadi tidak ditambahkan kisah es batu. Dan untuk yang kemasan, ini sudah masukkan ke dalam cup dan akan 150 ml. Kita bisa pakai gelas ataupun botol ya. Selanjutnya, betapa wadah berharga kita beri dirimu. Setelah itu bisa diberi label atau Engkau stiker thank you. sempurnakan hari. Untuk menu inspirasi takjil untuk berbuka puasa hari ini, Damam Membuatku bikin es jeli cincau dengan susu. Yuk langsung aja simak resepnya. Pertama siapkan wadah atau panci. Lalu masukkan 1 bubuk Nutrijel cincau. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Aku Kemudian telah ini diaduk rata siap dulu. menjagamu, Lalu tambahkan 700 takkan ml ku air. buatmu berseri. Dan kemudian ini kita aduk rata. Lalu nyalakan api Pahlawan kompornya dalam dan hidupkan saja. hidupmu, Kemudian ini dimasak dan hingga mendidih. engkaulah Nah, setelah mendidih seperti bahagiaku. ini, kita matikan api kompor lalu hilangkan uap panasnya. Lalu bisa kita angkat dan pindahkan pada wadah. Nah, setelah kita pindahkan seperti ini cincaunya kita diamkan hingga meres ya. Lelah 100 gram kurma dan yang sudah sedihku dibuang seketika tambahkan menghilang 1 gelas susu ketika atau ku es yang dialih ya. melihatmu tersenyum. Nah, setelah susu kurmanya halus Engkau seperti ini, kita sisihkan dulu ya. sempurnakan Selanjutnya, hari. untuk cincau jeli yang sudah mengeras, ini Wilda potong Dirimu dulu. Kemudian ini buatku akan kita serut percaya menggunakan alat serut seperti ini. Atau boleh juga sebuah dipakai cinta dengan tulus yang terikat antara aku dan kamu. Aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu berseri. Akulah pahlawan dalam hidupmu, dan engkaulah bahagiaku, dan engkaulah wanita. Kemudian bisa diberi tutup pada cupnya, lalu bisa kita beri label atau stiker thank you seperti ini. Minuman seger ini adalah yang paling dicari saat kita akan berbuka puasa. Ini gampang banget bikinnya dan bisa jadi ide jualan. Yuk langsung simak resepnya.
Untuk bahan yang pertama, Wilda memakai setengah buah melon. Kita kupas dan buang bijinya. Untuk banyaknya buah atau bahan yang dipakai, sesuaikan saja dengan selera ya. Tergantung banyak sedikitnya kita membuat. Bahan yang kedua yaitu mentimun. Kita buang bijinya dan juga kupas kulitnya. Tapi ini sesuai selera ya. Boleh juga kulit mentimunnya tidak dikupas. Dan langsung aja ini kita parut buah melon dan mentimunnya. Nah, setelah buah melon dan mentimunnya selesai diparut, langsung saja kita pindahkan pada wadah atau mangkuk besar. Setelah itu tambahkan biji selasih. Wilda memakai sekitar 30 gram. Tentu saja takarannya boleh lebih ya. Kemudian kita tambahkan sirup melon. Dan juga ini Wilda tambahkan sari jeruk nipis. Wilda pakai sekitar 100 ml. Atau kalau mau pakai jeruk nipis asli bisa sekitar 2 atau 3 buah jeruk nipis ya. Kemudian tambahkan juga sekitar 250 ml air. Dan terakhir tambahkan air gula sekitar 100 ml. Kemudian ini kita aduk dan bisa kita icip rasa ya. Sesuaikan rasa manis dan asam dari sari jeruk nipisnya sesuai dengan selera. Setelah semua rasanya sudah pas dan enak, bisa kita masukkan ke dalam wadah atau cup untuk ide jualan ya. Atau jika mau untuk dinikmati berbuka puasa bersama keluarga, bisa langsung saja disimpan dulu di kulkas. Atau jika kalian mau tambahkan es batu, boleh-boleh saja ya, tapi sesuaikan lagi untuk rasa manisnya. Nah, setelah semuanya kita masukkan ke wadah, kemudian bisa kita beri tutup dan juga bisa kita beri label atau stiker. Nah, kali ini Wilda akan buat sesuatu yang simple dan enak dan anak-anak pasti suka. Ini juga bisa banget buat ide jualan. Bisa dikemas seperti ini. Nah, yang mau tahu resepnya, simak videonya. Pertama kita didihkan air, lalu masukkan 80 gram sagu mutiara. 50 gram juga boleh ya, pokoknya sesuaikan saja banyaknya. Ini kita rebus hingga sagu mutiaranya matang ya. Nah, sudah matang seperti ini, sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi atau boleh rasa apa saja ya. Kemudian campurkan juga gula pasir. Memasak Nutrijel ini lihat aja di belakang kemasannya ya. Ini kita aduk rata dulu, kemudian kita masukkan airnya. Lalu semuanya kita aduk rata dan dimasak menggunakan api sedang saja hingga mendidih. Dan karena warnanya ini kurang merah, jadi Wilda tambahkan sedikit pasta stroberi. Ini opsional aja ya, nggak pakai juga boleh. Nah, setelah Nutrijelnya mendidih, kita matikan api kompor dan kita diamkan dulu sekitar 3 menit. Kemudian kita tambahkan fruity acid yang ada di kemasan Nutrijelnya ya. Fruity acid ini boleh juga tidak digunakan ya jika tidak mau ada rasa asam pada Nutrijelnya. Selanjutnya kita pindahkan Nutrijel stroberinya pada wadah lain. Nah, kemudian ini selagi masih panas seperti ini, kita tuangkan 1 mangkuk es batu, lalu diaduk cepat. Nah, ini Wilda ganti aduknya pakai whisker ya, agar lebih gampang terbentuk lumut-lumut. Nah, selanjutnya kita masukkan sagu mutiaranya ya. Ini sagu mutiaranya Wilda tiriskan di penyaring. Kemudian kita aduk-aduk rata, lalu masukkan susu UHT cair, boleh juga menggunakan susu evaporasi. Pokoknya sesuai selera ya. Dan terakhir kita masukkan susu kental manis. Untuk takaran susunya boleh sesuaikan selera manis masing-masing ya. Selanjutnya kita siapkan botol dan masukkan ke dalamnya. Atau bisa juga dikemas plastik dan juga di gelas-gelas kecil ya. Kemudian kita beri tutup dan jangan lupa kita beri label atau stiker thank you agar tampilan di kemasannya lebih menarik. Nah, ini dia udah jadi es lumut mutiara rasa stroberi. Ini enak banget, seger, dan untuk ide jualan pasti banyak yang suka. Oke, sampai di sini dulu untuk resep kali ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.